kepada masyarakat Lolowi dan Bangkai, mari kita berpusat di arah utara untuk menyaksikan detik-detik penjemputan calon bupati dalam kita, Bapak Haji Syahrudin Arif, SIP MM. Selamat datang calon bupati Sidendeng Rapang 2024-2029. Aplaus yang meriah untuk Bapak Haji Syahrudin Arif, SIP MM. Apa kabar Lawawoi? Woi, katakannya. Yar kena. Sor kena. Sor kena. Andalan hati. Andalan hati. Lawawoi Bangkai. Sekali lagi Lawawoi Bangkai. Terpuji mobil bisa sekarang saya. Terpuji. Kemana baca sekarang di Hidra? Kemana? Mau normal bajaknya. Coblos share kena. Andalan hati. Pada malam hari ini saya sampaikan bahwa kami dari Partai Keadilan Sejahtera menjatuhkan pilihan untuk mendukung Syahrudin Arif dan Ibu Nur Qanaah adalah sesuatu hal yang menurut partai kami itu sangat layak untuk memimpin Sidrap. Jadi saya sampaikan pada Silesura Kumanang, Tomalabi Kumanang di Kelurahan Bangkai ini, saya yakin dan percaya ya roto Bangkai si Kelurahan Laoyu percaya makadai macam mita tada betuangna macam mita pemimpin yang bisa memimpin kita selama 5 tahun yang akan datang. Karena Bapak Syahrudin Arif itu adalah pemimpin yang sudah terbukti bahwa 10 tahun yang lalu dia menjadi anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan dan selalu mengingat rakyat di Kabupaten Sidrap ini. Makanya dia kembali untuk mencalonkan diri menjadi bupati di Kabupaten Sidrap yang kita cintai bersama. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, saya tidak bilang dukung ki Dewa Podaki maka data dukung ki yang saya itu todong natu koloki pilih pada tanggal 27 bulan 11 2024 yang akan datang ini. Tanggal 27 bulan 11 menang besar untuk Pilgub Sulsel dan Pilkada Kabupaten Sidendeng Rapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu segenap hadirin hadirat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada dua pasangan calon yang saya akan perhadapkan kepada Bapak Ibu sebagai yang dipilih. Pertama adalah pasangan calon Bupati Sidendeng Rapang dan kita sebut tagline-nya adalah Sarkana nomor urut 2. Tetapi semua pasangan calon yang ada di Rapang nomor urut 1, 2, dan 3 adalah pasangan calon yang mempunyai reputasi yang baik. Tetapi yang paling layak menjadi Bupati Sidendeng Rapang pada tanggal 27 November tahun ini adalah pasangan nomor 2, Sarkana. Sarkana! Andalan hati Bapak Adi Sirma Sulaiman berpasangan dengan Ibu Haji Fatmawati Rusdi. Dua pasangan calon ini profesi dan kompetisi Rapang adalah memiliki pengalaman yang lebih dari cukup, sehingga itu semua beralasan untuk membangun kebersamaan. Mari kita bersama-sama mencoblos pertanggal 27 November tahun ini. Untuk pasangan calon Provinsi Selatan nomor urut 2 adalah Haji Adi Sudarman Sulaiman berpasangan dengan Ibu Fatmawati Rusdi. Adalah hati dua. Adalah hati dua.
kemarin kita di Tandro Tedong, semua toko-toko banyak datang di sana. Dan sekarang kita saksikan di Watampulu semua toko-toko ada di sini. Tidak bikin malu jika Anda tuh? Tidak tahu. Sarkana! Dua. Ya, saya singkat saja bahwa yang ingin saya bicarakan di sini itu pembangunan di Sidrap. Pembangunan di Sidrap yang paling konyol itu ada di Watampulu. Betul nggak? Pembangunan yang paling konyol. Kenapa saya bilang demikian? Orang ketika musim hujan, musim kemarau itu air tidak ada. Betul nggak? Kau boleh emosi, empati. Betul nggak? Ada juga di sini ada irigasi, tapi itu kita pakai air ketika sudah orang Pangkajene pakai air dengan sudah orang Rampang pakai. Itu pun tai-tainya air dipakai, betul nggak? Padahal sudah ada orang dari Watampulu yang konon katanya, saya juga tidak tahu, saya banyak lama di Makassar. Konon katanya sudah ada orang dari Watampulu yang jadi bupati Sideden Rampang. Toh, ada enggak? Ya. Saya ingin sampaikan saja bahwa saya pernah mengetes salah satu wakil DPRD Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan. Saya panggil datang masuk ke Todabojo. Nah di sana dia itu punya kepedulian yang luar biasa. Dia bilang jalanan itu nggak gorok-gorok. Tidak sampai satu minggu, langsung jalanan sudah bisa dilewati tanpa kita jatuh-jatuh. Yang mana lebih baik? Yang mana lebih baik? Kita tahu ini sama wakil ketua DPR yang saya panggil kemarin, Syahrudin Alrif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan ada na ulit tapi nomor 2. Mari balada na. Lima tol apa itu di nomor 2 kak? Masuk gua nomor 2 sih kak. Ini salah. Amin. Ini salah. Bangke tak bupati. Ini salah. Sarkana. 2. Sarkana. 2. Anda hati. 2. Anda hati. 2. Pakai rawai. Aku. Ini dia na isa sa kaya bicara apa kemana itu ko masyarakat Watampulu ke? Ya. Jadi agak biwadi. Lebih jauh ya diori. Kemana nih? Sudah lengkap semua. Jadi saya hanya memesan pesan kepada segala tomatku, serak-serakku yang kau ke Watampulu khususnya Bangkai, Lawoi, bahwa marilah kita berjuang bersama-sama, jangan membiarkan calon bupati kita dan wakil bupati kita Bapak Syahrudin Arif bersama Ibu Nur Kena berjuang sendiri. Jadi saya meminta kepada Bapak dan Ibu bahwa Cidli Miwading lay dukung ke terdue bupati, calon bupati Sarkana Balang. Kenapa saya disampaikan seperti itu? Enggak kamu calon bupati itu joka-joka sirutu besar kaya. Selama pemilihan bupati di Sidrap belum ada seperti Kakak Sahar yang selalu datang menemui masyarakat. Jadi ada sila iero program Kakak Sarkana semua berpihak kepada kita. Semua berpihak pada kita. Taninya ada yang bawa na pikirin ya, na calon bupati ke Sidrap, karena dia melihat keadaan Sidrap sekarang bagaimana. Tidak baik-baik saja. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sarkana 2. Sarkana 2. Andalan hati 2.
insya Allah menjadi ketua tim penggerak PKK kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat Kelurahan Lawoi dan Bangkai yang saya hormati. Saya hanya sedikit pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Wakil. Saya berdiri di sini selaku istri dari calon Bupati Sidrap. Dalam hal ini jika nantinya dan insya Allah jika terpilih, saya selaku istri akan berjanji insya Allah tidak akan mencampuri pemerintahan Kabupaten Sidrap. Yang hanya saya ingin sampaikan bahwa saya hadir mendampingi Bapak Sahrudin Arif untuk melengkapi beliau. Beliau adalah politikus, beliau adalah pengusaha, beliau adalah petani milenial. Saya hadir sebagai birokrat sejati setelah 32 tahun menjadi pemerintah, duduk sebagai kepala dinas 10 tahun di dinas pendidikan, kemudian 4 tahun jadi staf ahli, 9 bulan jadi kepala dinas perdagangan. Insya Allah pengalaman kerja ini akan saya bawa ke pemerintahan Kabupaten Sidendrapal apabila pemerintahan Sarkanaa memenangkan pilkada ini. Amin. Saya ingin mengembalikan reformasi birokrasi dengan sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang. Ada beberapa yang melenceng, termasuk pada saat pelantikan atau pemberian jabatan kepada seseorang tidak lagi melalui persidangan Baperjakat, itu akan kita kembalikan nantinya. Sebab apa? Fungsi dari Baperjakat itu adalah melihat kemampuan seseorang, melihat kredibilitas seseorang, dan melihat ijazah-ijazah atau apa yang dimiliki orang itu untuk menduduki jabatan itu. Yang kedua, insya Allah kami tidak akan memungut pembayaran apabila kita akan mengangkat pejabat ataupun kepala sekolah nanti. Ini sudah komitmen saya dengan Bapak Sahrudin Arif. Kita akan mendudukkan seseorang sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan kemampuannya, dan itu akan melalui pertimbangan jabatan yang dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Yang kedua, saya hadir di tempat ini juga insya Allah akan mewakili suara kaum perempuan. Hidup perempuan. Insya Allah kita akan memprogram melalui pelatihan UMKM ya, bagi para ibu rumah tangga, para anak-anak muda kita untuk melatih keterampilannya sehingga insya Allah akan berdaya saing, akan punya keterampilan untuk mengangkat perekonomian masyarakatnya. Jadi saya hadir sebagai birokrat untuk pertama kalinya ada wakil bupati dari birokrat. Makanya itu insya Allah pasangan Sarkanaa adalah pasangan yang insya Allah lengkap untuk kemajuan Kabupaten Sidendrapal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Ibu Nurkanaa maju sebagai bupati dan wakil bupati bukan mau menjadi penguasa, tapi saya mau memimpin, mengayomi, melayani masyarakat Sidendrapal. Saya mau urus Pak Bata. Saya mau urus bagaimana ampekannya Pak Bata cukup. Saya mau urus bagaimana Pak Bata meningkat produksinya dari 1.000 bata per hari bisa naik menjadi 3.000 bata per hari. Betul? Cocok? Nah, menang bersama itu, mari kita bersama-sama ajak keluarga kita. Jangan ada si bombe-bombe. Kalau ada yang menjelek-jelekkan Sarkanaa,
sabar saja. Saya banyak disinggung, sabar saja. Karena saya yakin berdasarkan fakta lapangan dan data survei, insya Allah 80% kemenangan Sarkanaa 2024-2029. Visi misi kami berdua konsentrasi pada pekerjaan masyarakat Sidrap. Apa pekerjaan kita? 1. Pak Galung, betul? 2. Pak Dare. 3. Pak Saping, Pak Bembe, Pak Kiti, Pak Ternatedong, Pak Mano. Apa? Ya Allah, daripada tukro. Nah, pekerjaan kita konsentrasi pada pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dan UMKM, dan industri perdagangan, sektor pertanian, dan industri sumber daya alam kita, khususnya Lawawoi Bangkai. Saya mau itu. Nah, sekarang di sektor pertanian, saya mau Pak Galung di Lawawoi Bangkai tidak susah lagi pupuknya. Setuju? Saya mau naikkan pupuknya dari 3 kuintal per hektar sekarang. Saya bercita-cita naikkan 5-8 kuintal per hektar. Cocok? Supaya apa? Produksi kita meningkat. Saya tadi ke Toda Bojo, ada orang punya 3 hektar Pak Janto, isinya cuma 90 karung. Padahal harusnya minimal per hektar 70 karung. Betul? Nah, pupuk yang kedua, nanti kalau saya terpilih bupati dan wakil bupati, saya siapkan anggaran bantuan benih padi gratis setiap tahun. Benih, bine. Tanya bine. Nah, cocok. Yang ketiga untuk Pak Galung, saya akan siapkan anggaran tiap tahun racun hama, racun balao, racun lasuloli, racun celak pance, seri pico-pico. Betul? Masa gini semanangi nanti lokasi galung. Racun hama. Yang keempat, air sawah kita yang irigasi, sudah banyak irigasi yang tersumbat. Maka irigasi saya akan perbaiki, termasuk keluarga di Toda Bojo yang selalu kena lempe. Betul? Maka saluran irigasi sungai Baranti Rapang nanti kita akan beronjong menggunakan pancang supaya tidak kena banjir lagi Galuna. Oke? Lalu sawah tak ada hujan, Bangkai, Lawawoi, Watampolo, saya siapkan program listrik masuk sawah. Ada yayasan listrik masuk sawah, paselena tabung gase si bawah solarre. Listrik mioko galuta, ini batu tanggung gibur celukna si bawah kilometerna. Bupati, wakil bupati, anggota dewan tanggung tiang listrik sama kabel masuk di sawata masing-masing. Cocok? Nah, yang keenam, jalan tani supaya anggotaku ya ropatasye apa magoro-goro jalan tani mah batu-batu dena batu-batu bang motorona kasih. Jadi jalan tani kita mau muluskan semuanya. Cocok?
belum tiada anggaran, tenang. Alat di PU ada eskavator, loader, grader, bomak, eskavator, dozer. Ala di lo bangkai 20 sona. Ala di lo loi 20 sona. Macam pertama yang jalan tani. Cocok? Cocok sih? Pada papa beri pokoknya interni daripada mundur bawang yuk PU, mending masyarakat lakukan secara swadaya biar jalan taninya tidak mak goro-goro. Oke? Yang selanjutnya untuk Pak Galung, harga gabah. Saya akan jaga harga gabah sesuai dengan harga eceran tertinggi. Gabah kering panen 6.500 sampai 7.500 per kilogram. Cocok? Termasuk petani jagung. Petani jagung, saya akan siapkan benihnya. Saya akan siapkan airnya lewat listrik masuk kebun supaya Pak Dara bereli matandre hasilina matandre to saruna, termasuk harga barel. Cocok? Nah, selesai ini Pak Dara si Bapak Galung si bawa Pak Dara jangka panjang. Saya akan siapkan nilai ekonomi baru untuk masyarakat Watampulu, mulai dari Uluwale, Bangkai, Lawawoe, mati rotasi Lenungang Buai. Saya akan gunakan tanah tandus, tanah tidur yang hanya kayu jati. Saya siapkan program perkebunan kelapa ganja di Kecamatan Watampulu. Ayah sekelapa ganja, kelapa pendek. Kita jalan contohnya di Watampulu. Apakah banyak tanah tidak termanfaatkan? Banyak. Banyak tanah di gunung-gunung yang kita tidak manfaatkan. Bisa dipadukan jagung dengan kelapa ganja. Saya sudah hitung jumlahnya di Google Maps. Mulai dari Lawawoi ada sekitar 15.000 hektar tanah kosong yang tidak termanfaatkan. Nah, perpaduan perkebunan jagung dengan kelapa ganja insya Allah menjadi daya tarik dan tambahan uang pendapatan bagi petani di Kecamatan Watampulu. Di kelompok taninya Pak Umar sama Pak Adi. Ini saya sudah menanam di Kecamatan Telulimpoe Pancalotang 500 hektar bersama masyarakat. Berapa hektar pokoknya? Kalau saya kemarin dapat 5 hektar. Ini persiapan percontohan perkebunan kelapa ganja di Sidra bagian selatan wilayah Kecamatan Pancalotang dan Telulimpoe. Kalau di sana kelapa sawit, nanti saya akan lakukan penanaman industri kebun kelapa rakyat. Kebun kelapa rakyat. Nah, ini sudah berjalan, alhamdulillah. Kita tunggu karena hamparan tanah Corawali adalah tanah kering, bebatuan. Kita pilih komoditi yang cocok. Jambu bentri bagus, jati bagus, tapi penghasilannya tidak mengangkat ekonomi rakyat. Sampai saya pilih ini umur 2,5 tahun berbuah, pendek, dan akan nanti menjadi daya tarik agroforestry. Ada orang yang lewat. Jadi sekali ditanam akan berbuah terus, dan ada industri baru nanti muncul di Sidra. Industri baru apa? Satu, daunnya ini lidinya akan jadi industri sapu lidi. Satu, dan kalau banyak saya akan pikirkan cari ekspor ke Cina, ke India, ke Eropa. Satu, lidi. Yang kedua, sabuk kelapa, atau nanti akan dibuat dikirim ekspor dan bentuk tali ataukah bentuk souvenir dan lain-lain.
sabuk. Yang ketiga tempurung kelapa, briket, itu semua jadi komoditi ekspor. Kemudian yang keempat air kelapa. Yang kelima isi kelapanya dibuat coconut oil yang bisa dibuka tanah atau dibuat minyak atau dibikin kopra. Nah, dan hamparan tanah ini insya Allah dalam jangka 2 tahun setelah kita berhasil jadi bupati, niat saya semua hamparan ini sudah selesai. Supaya sebagai bupati insya Allah kalau terpilih saya akan urus pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. 4 sumber pencarian masyarakat ini akan mantap. Dan kalau berproduksi ini sampai umur 30 tahun masih setinggi ini. 30 tahun setinggi ini. Kan? Oke, coba lihat hamparan. Oke, bagaimana? Masuk akal atau tidak? Masuk akal? Cocok? Oke, itu nanti pekerjaan baru. Nah, saya mau buat seperti ini. Di pegunungan Sidrap bagian selatan dan pegunungan Sidrap bagian barat. Begini, bisa perpaduan jagung dengan kelapa. Oke? Nah, selanjutnya peternakan, Pak Sapi, Pak Bembe, Pak Kiti, Pak Manu, Pak Jangkrik. Nanti akan kita siapkan APBD agar supaya membantu ternak kita. Setuju? Lalu perikanan di sektor perikanan kita, Pak Bale untuk menambah pendapatan kita, perpaduan kebun dengan kolam ikan. Lalu setelah itu UMKM, industri batu bata. Mana Pak Bata? Angkat dulu tangannya. Banyak. Oh ya, Janto juga Pak Bata. Ya, yang Pak Bata, insya Allah saya akan siapkan bagaimana caranya Ampeka tidak kekurangan. Setuju? Kalau permintaan tonase banyak, saya akan bicara dengan Perpadi, Persatuan Penggilingan Padi di Sidrap. Ada na yero tahu yang patujui, nam kasi kampo tapak batae, digagam pekana. Cocok? Lebih baik si kampo tale patujui. Oke? Terus yang kedua, untuk Pak Bata, bagaimana bantuan kultivator supaya tidak lagi mapero pakai kaki, harus mapero pakai dompet bicu. Cocok? Masa tidak bisa mana nih? Nah, terus kita mau pikirkan bagaimana mesinnya, mesin cetak. Yang penting tidak bayar setengah. Tidak. Tahun 2020 kalau tidak salah, saya sudah kirimkan 150 dompet bicu. 150 dompet bicu kalau tidak salah. Ya. Ini mesin cetaknya. Ya, begini mesin cetaknya. Desa kita oke magi dan pakai mesin cetak. Magi na manual biro di. Ya. Begini contohnya, nanti kita akan pikirkan. Oke, setuju? Lalu selanjutnya, ekonomi kita sudah maju, ditambah UMKM. 1, Pak Balu. 2, Pak Jai. 3, Pak Nasu-Nasu, Pak Masak-Masak. 4, Pak Balu Bepa. Gitu? 5, Pak Balu Esa. 6, tukang rias. 7, tukang batu. 8, tukang kayu. 9, tukang las. 10, tukang bengkel. Semua tukang-tukang kita siapkan bantuannya di sini. UMKM, kecuali 2 tukang tidak dibantu. Tukang gosip dengan tukang jalan.
Lalu selanjutnya soal pasar. Pasar Rapang, Pasar Pangkajene, Pasar Baranti, Pasar Lawawoi. Insya Allah Pasar Lawawoi yang belum dimanfaatkan dengan bagus, saya akan carikan uang di Jakarta supaya pasar itu dimanfaatkan untuk masyarakat Lawawoi. Dan kalau sudah terbangun, saya mau pajak pasarnya rendah. Tidak boleh mahal harga kiosnya. Setuju? Termasuk pasar oleh-oleh itu supaya pasar itu kita manfaatkan dengan baik, supaya orang Lawawoi Bangkai Uluwale bisa menjual di situ dengan baik. Termasuk Pak Balu Abang. Pak Balu Abang, saya akan siapkan supaya itu menjadi ikonnya orang Sidrap, sama dengan roti Maros menjadi ikonnya orang Maros. Cocok? Ekonomi sudah bagus, UMKM, pasar. Nah sekarang pajak PBB, pajak penjualan tanah, saya akan normalkan supaya kalau orang menjual tanah tidak besar pajaknya. Setuju? Lalu lampu jalan. Saya kalau pulang dari Makassar, masuk Parepare, Materang, begitu masuk Lenungang, Mapetang. Maka insya Allah Lainungang mati rotasi, Lainungang, Uluwale, Lawawoi, Bangkai, baku sambung Pangkajene. Saya mau Watampulu bercahaya dengan lampu jalan. Oke? Terus sampah, insya Allah sampah kita akan siapkan mobil pengangkut sampah khusus untuk Kecamatan Watampulu dan menambah pemadam kebakaran di Kecamatan Watampulu. Oke? Kurang mana nih? Mata Dani Dompe. Selanjutnya BPJS gratis. Baguskah kalau terjamin kesehatannya orang Sidrap? Bagus. Oke. Boleh ke Duina? Anggarannya 70 miliar setahun. Saya sudah bicara di Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Direktur BPJS, uangnya disiapkan 30%. Di APBD Provinsi, saya sebagai anggota DPR periode lalu, Wakil Ketua DPR, sudah siapkan anggaran 20%. Berarti sisa 30 miliar anggaran disiapkan untuk APBD Kabupaten. Tidak apa-apa anggarkan 30 miliar, tapi kalau masuk rumah sakit orang Sidrap, tidak pusing lagi dengan biayanya. Oke? Oke? Pas sekolah tidak boleh ada orang Watampulu yang berhenti sekolah gara-gara tidak ada uangnya mamanya dan bapaknya. Oke? Pura nih simulasi matodo. Gubernur ia matu kertas saya 2 meloleh todo. Lembar pertama gubernur. Iya gubernur anggota Naji Anto Sibaji Siba Tobone. Terus iya wakil gubernur si Kampota. Betul? Maka bisa kita total mendukung andalan hati untuk gubernur. Bisa. Nomor 2. Oke, tepat nih. Oke sih. Selanjutnya Bupati nomor urut 2. Cari yang perempuan dan laki-laki. Oke sih. Nanti kalau saya terpilih dan Andi Sudirman dan Fatmawati terpilih, maka linear dari Prabowo
Presiden Indonesia. Karena Prabowo sudah bergabung dengan Nasdem, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, P3 dan seterusnya. Karena saya sama Pak Surya Paloh dikasih penghargaan sekretaris terbaik seluruh Indonesia. Kepada jajaran DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya kepada saudara Dim Mase dan kakak Sahar, saya lihat begitu sibuk luar biasa, telah membuktikan juga kemampuannya menjadi sekretaris wilayah yang terbaik di seluruh Indonesia. Jadi Magarta matu tu kau mak jasai. Ya kau mak baju aku mabolong-bolong. Ha, maduko, mabicu. Tak. Nah.